Suasana kampung Jaherang sangat mencekam. Ketika terdengar desas-desus, munculnya hantu tentara Belanda yang berkuda beriringan di jalan setapak di kampung itu. Seluruh warga tidak ada yang berani keluar selepas pada maghrib, sehingga kampung yang tanpa penerangan jalan semakin sunyi dan mencekam. Tapi tidak untuk kedua lelaki ini. Mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai petugas keamanan kampung, yang harus menjalankan tugasnya menjaga keamanan kampung. Kedua lelaki itu bernama Pairun dan Adi. "Run, emang benar isu ada hantu tentara berkuda melewati kampung kita?" Adi bertanya sambil menyorotkan lampu senternya ke tempat pojokan rumah warga. "Kata orang-orang yang melihat sih, katanya iya." Adi menjawab dan merasa bulu tengkuknya berdiri. "Udah ah, jangan diomongin, jadi takut nih ngeronda." "Lo takut?" kata Pairun. "Takut sih." "Ah, lo mah cuma katanya doang kok takut," kelakar Pairun sambil terus memandang tajam agar terlihat jika ada yang mencurigakan. "Itu kan hanya sebagian orang yang melihat, kecuali jika kita melihatnya sendiri." Adi diam. Ada perasaan was-was malam itu. Sedangkan malam itu bertepatan dengan malam Jumat. Maka malam yang seram itu bertambah menjadi menakutkan. "Duh, malam Jumat lagi," kata Adi. "Memang kenapa kalau malam Jumat?" sahut Pairun. "Horor," jawab Adi sengit. Tiba-tiba terdengar suara. "Apaan turun?" Adi terperanjat kaget ketika terdengar suara keresakan di pohon asem yang lebat dan rindang. "Astagfirullah, astagfirullah." Adi lata beristighfar. Pairun mengarahkan senternya tepat ke arah suara keresakan itu di batas pohon asem. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Ketika sorotan sinar itu menerangi di mana suara keresakan berasal, daun pohon asem itu pun diam. Beberapa kali, Pairun menyorotkan lampu senternya ke semua dahan asem itu. "Gak ada apa-apa ah," katanya. "Tadi itu apaan ya?" "Ah, paling kampret di." "Ya udah cepetan ayo," Adi berkata. Ia merasa takut dan ingin menggunakan langkah 1000. Mereka pun meneruskan langkahnya. Tapi baru beberapa langkah, sayup-sayup terdengar suara wanita sedang menangis lirih. Terdengar sangat menyayat hati. Suaranya jauh, tapi seperti di rongga telinga. Sontak Pairun berkata keras, "Lari!" Adi yang memang sudah siap sedari tadi langsung melompat dan berlari kencang seperti dikejar setan. Meskipun sebenarnya setannya belum mengejar. Berlari tunggang langgang, sampailah mereka di sebuah gardu pos kampling di kelokan jalan. "Buset dah, bener aja," seru Adi dengan napas tersengal-sengal. Dadanya kembang kempis. Ia mengatur napas dalam. Namun tidak untuk Pairun. Ia hanya tertawa tergelitik. Sebenarnya dia tidak takut. Hanya saja ingin menakuti Adi yang memang sudah sangat pucat. "Lucu kamu, Di," kata Pairun sambil memegang perutnya menahan tawa.
Badan doang besar, sama suara cewek nangis saja takut. "Kuntilanak, setan!" bentak Adi keras. Napasnya masih kembang kempis. Lalu ia duduk di gardu pos itu. "Amit-amit jabang bayi deh ditemuin setan. Jangan lagi-lagi dah." Tidak lama, dari arah kanan pedagang nasi goreng datang. "Nah, ada tukang nasi goreng tuh," kata Pak Irun. "Perutku sedikit lapar. Bagaimana kalau kita pesan nasi goreng?" Adi hanya mesam-mesem. Pak Irun tahu isyarat wajah Adi jika dia minta ditraktir. "Oke, gue bayarin lu." Adi tersenyum kecil. "Makasih, kebetulan aku juga lapar." Sedangkan Bang Juki, pedagang nasi goreng, melihat Pak Irun dan Adi menatap gerobaknya. Sudah terbesit di hati kalau kedua orang itu akan memesan nasi gorengnya. Alhamdulillah, masih ada pembeli, batinnya. "Nasi goreng," pekik Bang Juki. Pak Irun berkata setelah gerobak Bang Juki mendekat. "Nasi goreng bang, 2 ya." Bang Juki segera menyisihkan gerobaknya. Dinyalakanlah kompor lalu siap untuk menggoreng nasi 2 piring sekaligus. "Lagi ronda bang?" tanya Bang Juki membuka obrolan agar lebih nyaman kepada pembeli. "Iya nih, apalagi habis lari-larian," ujar Pak Irun menjawab sambil menoleh ke arah Adi cengengesan, maksudnya untuk meledek Adi. Tak lama, tanpa sepengetahuan Pak Irun dan Adi, juga Bang Juki, seorang lelaki berdiri tegap di samping gerobak Bang Juki sambil berkata dengan nada dingin dan wajah beku, "Nasi goreng bang?" "Oh iya, dibungkus apa makan di sini?" jawab Bang Juki sembari mengaduk nasi gorengnya tanpa memperhatikan lagi lelaki itu. "Dibungkus bang," jawab lelaki itu masih dengan suara dingin. "Berapa bungkus?" tanya Bang Juki lagi. "1 bungkus." Nasi goreng pesanan Pak Irun dan Adi pun selesai. 2 piring direntangkan, lalu nasi goreng siap saji dihidangkan untuk Pak Irun dan Adi. Tanpa membaca bismillah lagi, mereka menyantap nasi goreng itu dengan lahapnya tanpa melirik untuk menawarkan kepada lelaki yang berdiri di samping gerobak Bang Juki. Nasi goreng pesanan lelaki itu pun selesai. Kertas pembungkus dilebarkan, lalu dituangkan nasi gorengnya. Tampak masih panas nasi goreng itu. Terbukti adanya asap mengebul ke atas. Kemudian, Bang Juki membungkusnya dan dimasukkan ke kantong plastik ukuran kecil. Lalu diserahkan ke lelaki itu yang sedari tadi diam tidak bergerak walaupun sekedar menggaruk. Wajahnya dingin. Suaranya berat. Lelaki itu pun memberikan uang lembaran sebesar Rp50.000. Bang Juki mengambilnya lalu membuka laci untuk mengembalikan kembalian uang itu. Tapi laki-laki itu berkata, "Ambil saja kembaliannya." Setelah berkata seperti itu, sang lelaki membalikan badan dan lekas melangkahkan kaki ke arah ujung jalan dekat pohon petai Cina. "Tapi ini kembaliannya sangat besar," seru Bang Juki sambil menyerahkan lembaran uang kembalian. Tapi aneh, laki-laki itu cepat sekali menjauh. Tahu-tahu sudah di ujung mata memandang. Buset, cepat amat tuh orang jalannya.
batin Bang Juki sambil kembali memasukkan lembaran uang kembalian lelaki itu ke laci. Pak Irun yang asik menikmati nasi gorengnya lalu melihat laki-laki itu berjalan lambat, tapi cepat menjauh seperti tidak menapak. Ada keanehan pada sang lelaki ketika Pak Irun menajamkan pandangannya ke arah laki-laki itu yang hampir tertelan gelap. Ia melihat bungkusan nasi goreng tampak besar dan bulat. Padahal bungkusan nasi goreng itu kecil. Tapi kenapa ketika laki-laki itu menjauh, tiba-tiba bungkusan nasinya membesar sebesar kepala? "Bang, itu dia beli nasi goreng berapa?" tanya Pak Irun. "1," jawab Bang Juki cepat. "Tapi kok bungkusannya seperti beli 10 bungkus?" Bang Juki kembali menoleh ke arah orang itu. Ia pun melongo merasa aneh, karena sang lelaki seperti membawa kepala. Bentuknya bulat dan hitam. Setelah tersadar karena Bang Juki memandang ke atas tepat ke arah kepala laki-laki itu, sontak Bang Juki berteriak keras. Orang itu kepalanya buntung." Tanpa ambil aba-aba, Bang Juki lari secepat kilat. Kini, Pak Irun yang menoleh lekat ke arah laki-laki itu. Benar, ternyata laki-laki itu sedang menenteng kepalanya sendiri. Lelaki buntung tanpa kepala. Hantu. Pak Irun segera melompat tunggang langgang dan disusul Adi di belakangnya.